Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalamu ala ma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pengajian kita, yaitu maqalah kedua Al-Hikam Syekh Ibnu Athaillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, jadi maqalah kedua ini merupakan ungkapan hikmah yang berasal dari Ibnu Athaillah ya Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Jadi kalimat tersebut ya membahas dua kondisi penting dalam kehidupan manusia, ya, kehidupan sebab akibat ya, dan kehidupan dalam keterlepasan atau tajrid ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah ya, dalam maqalahnya ya sebutkan iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab. Nah, keinginanmu untuk hidup dalam tajrid padahal Allah menempatkanmu dalam kehidupan sebab akibat adalah minasyahwatil khafiyah, adalah syahwat yang tersembunyi ya. Jadi dalam makom atau tingkatan kehidupan ada orang yang dikehendaki Allah untuk berusaha dalam sebab akibat ya, seperti berdagang, bertani atau bekerja ya. Namun ada kalanya seseorang ingin meninggalkan pekerjaan tersebut dan hanya beribadah murni atau tajrid ya, berharap ya terlepas dari usaha duniawi ya, artinya tidak terikat dengan duniawi hatinya itu ya. Jadi makna minasyahwatil khafiyah, syahwat yang tersembunyi ya. Keinginan tersebut meskipun terlihat mulia, tetapi bisa jadi hanyalah keinginan ego yang tersembunyi untuk mendapatkan posisi spiritual yang tinggi tanpa memahami hakikat kehendak Allah. Padahal Allah menempatkan seseorang dalam keadaan sebab akibat, bukan tanpa hikmah ya. Jadi meninggalkan posisi tersebut bisa menjadi bentuk ketidakpuasan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua adalah iradatuka al-asbab ma'a iqamatillah iyyaka bitajrid ya. Keinginanmu ya untuk hidup dalam sebab akibat ya, padahal Allah telah menempatkanmu dalam tajrid, adalah penurunan dari derajat himmah yang tinggi ya, minal himmatil aliyah. Ada ya orang yang diberi kelebihan untuk menjalani kehidupan dalam tajrid atau terlepas dari ketergantungan pada usaha duniawi. Namun jika ia masih ingin kembali terjun ke kehidupan duniawi dengan alasan dunia semata, maka hal tersebut adalah kemerosotan himmah atau minal himmatil aliyah ya, cita-cita spiritual yang tinggi. Ini menunjukkan bahwa ia masih terikat pada kebutuhan dunia dan menurunkan makom ibadahnya yang sejatinya lebih tinggi dari itu semua. Jadi walhasil dalam tasawuf, maqalah ini mengajarkan agar ya seseorang ridho terhadap ketentuan Allah. Jika Allah menempatkan seseorang dalam sebab akibat, maka ikhlaslah ya dan berusaha dengan baik. Namun jika Allah memberi makom tajrid, maka jangan rendah diri
ya, dengan kembali mencari dunia. Intinya adalah memahami bahwa hakikat kedekatan dengan Allah bukan ditentukan oleh posisi duniawi, ya, tetapi oleh keriduan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita analisis makalah ini berdasarkan sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat al-a'zamu wal jalilu wal akbar, ya. Makalah ini dapat kita analisis dari perspektif, ya, 3 nama Allah, ya, yang maha agung, yang maha mulia, dan yang maha besar, ya. Ketiga sifat ini menggambarkan kebesaran, keagungan, serta kemuliaan Allah yang menjadi dasar bagi hamba dalam memahami posisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketiga sifat Allah ini sangat agung, ya. Yang pertama adalah al-a'zamu, ya, yang maha agung, ya. Jadi makna al-a'zamu, Allah adalah zat yang memiliki keagungan yang tidak terhingga. Segala sesuatu dalam kehidupan manusia berada dalam lingkup kehendak dan keagungan Allah, ya. Termasuk penempatan seseorang dalam asbab, ya, dalam makom asbab itu Allah yang menempatkan, ya, usaha duniawi itu maupun tajrid atau keterlepasan dari usaha duniawi, ya. Apa sih, ya, relevansi dengan makalah ini, ya? Jika Allah menetapkan manusia dalam kondisi tertentu, baik dalam menjalani kehidupan duniawi atau sebab maupun kehidupan yang murni untuk beribadah atau tajrid, maka, ya, hal tersebut adalah bagian dari keagungan Allah. Meragukan atau menginginkan sesuatu yang berbeda dari kehendak Allah adalah bentuk ketidaksadaran terhadap keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba harus tunduk, ya, pada keputusan Allah, karena Allah lah yang memahami apa yang terbaik bagi hambanya, ya, sesuai dengan keagungan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kedua adalah sifat Allah al-jalil, yang maha mulia, ya. Jadi makna al-jalil, Allah memiliki kemuliaan yang sempurna dan mutlak, ya. Allah menentukan segala sesuatu dengan penuh keindahan dan keadilan, ya. Kehidupan manusia ditata oleh Allah itu berdasarkan kemuliaannya, sehingga tidak ada ketetapannya yang sia-sia, tidak ada, ya. Semuanya ketetapannya adalah al-jalil, ya. Apa relevansi dengan makalah, ya, Syekh Ibnu Athaillah yang kedua ini, ya? Ketika Allah menempatkan seseorang dalam makom asbab, maka disitulah terdapat kemuliaan dan rahmat yang tersembunyi. Begitu pula dalam makom tajrid, Allah menunjukkan bahwa Allah telah memuliakan hambanya tersebut dengan kemerdekaan dari keterikatan dunia, ya. Mengingkari makom yang telah Allah tetapkan berarti mengabaikan kemuliaan ketetapan Allah. Seorang hamba yang memahami kemuliaan Allah akan ridho dengan apapun keputusan Allah, ya, ridho hatinya dengan ketetapan Allah. Yang ketiga adalah sifat Allah al-akbar, yang maha besar. Jadi makna al-akbar, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha besar,
meliputi segala sesuatu, dan tidak ada yang bisa menandingi kebesaran Allah. Segala yang terjadi dalam kehidupan manusia adalah bagian dari kebesaran Allah yang tidak dapat diukur dengan akal manusia. Hubungannya dengan maqalah ini apa? Yaitu menginginkan maqam tertentu yang berbeda dengan yang Allah tetapkan, menunjukkan bahwa manusia masih merasa memiliki kekuatan atau keinginan yang besar dibanding kehendak Allah. Padahal segala sesuatu kecil di hadapan kebesaran Allah. Jadi seseorang yang benar-benar memahami kebesaran Allah akan menundukkan segala keinginan pribadinya dan menyerahkan sepenuhnya urusan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebesaran Allah itu mengajarkan agar manusia selalu tawadhu dan menerima dengan penuh keikhlasan apapun posisi hidupnya. Walhasil, ketiga sifat Allah al-a'zamu wal jalilu wal akbaru menegaskan bahwa manusia tidak boleh mengukur keadaan hidupnya berdasarkan keinginan nafsunya sendiri. Sebab segala ketetapan Allah adalah perwujudan dari keagungan, kemuliaan, dan kebesarannya. Manusia harus ridho dengan posisinya di dunia, baik dalam keadaan asbab maupun dalam keadaan tajrid, karena setiap keadaan tersebut adalah tanda kebesaran dan kemuliaan Allah bagi hamba-hambanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi analisis dari maqalah ini berdasarkan perspektif kitab tafsir Al-Jalalain. Jadi kita mencoba untuk menganalisis dengan kitab tafsir yang merupakan kitab tafsir yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Kitab ini terkenal dengan penjelasan ringkas, namun terdapat ayat-ayat Al-Quran khususnya yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hamba-hambanya. Jadi analisis maqalah dalam konteks tafsir Al-Jalalain, untuk menganalisis maqalah ini kita mencoba merujuk pada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang relevan, dan bagaimana tafsir Al-Jalalain menjelaskan ayat-ayat tersebut. Jadi kitab ini memang kitab yang sering dipakai sebagai bahan ajar di pondok pesantren salaf. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi penjelasan tafsir Al-Jalalain, jadi ayat ini menjelaskan bahwa Allah menempatkan hamba dalam situasi yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang terbaik bagi dirinya. Jadi kehidupan duniawi dengan sebab akibat maupun kehidupan ibadah murni atau tajrid adalah bagian dari ketetapan Allah yang penuh hikmah. Kaitannya dengan maqalah ini apa? Ketika Allah menempatkan seseorang dalam asbab atau usaha duniawi, Allah telah mengetahui bahwa posisi tersebut adalah sesuai dengan kapasitas
ya, dan maslahatnya menginginkan kondisi tajrid bisa menjadi bentuk ketidakpuasan dan melawan ketetapan Allah. Begitu pula sebaliknya, jika seseorang telah ditempatkan dalam keadaan bebas dari usaha duniawi, kembali mengejar kehidupan dunia, merupakan kemerosotan iman dan pengabaian terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi oleh karena itu ketetapan Allah adalah kepastian. Gitu. Yang kedua adalah surat Al-Hadid ayat 22. Ya. Jadi tiada suatu musibah pun ya yang menimpa di bumi dan pada dirimu ya, melainkan telah tertulis di dalam kitab atau lauh mahfuz ya sebelum kami mewujudkannya ya. Jadi ayat ini menegaskan bahwa semua kejadian di dunia ya ini telah ditetapkan oleh Allah sebelum terjadi. Ya, takdir seseorang apakah hidupnya dalam jalan usaha duniawi atau ibadah murni adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apa kemudian kaitannya dengan makalah ini? Makalah tentang asbab dan tajrid. Ya. Yaitu menginginkan sesuatu yang berbeda dari ketetapan Allah, baik itu keinginan untuk tajrid atau kembali kepada asbab. Ya, berarti mengingkari apa yang telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Ini apa? Ini menunjukkan kurangnya keyakinan terhadap kehendak Allah. Ya, kurangnya keyakinan terhadap kehendak Allah dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Yang ketiga adalah surat Al-An'am ya ayat 165 ya. Yang artinya dan dia meninggikan sebagian dari kalian atas sebagian yang lain dalam derajat untuk mengujimu terhadap apa yang dia berikan kepadamu. Ya. Maksudnya apa? Ya, artinya apa nih? Artinya Allah memberikan makom atau posisi yang berbeda-beda kepada setiap hambanya sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ya, perbedaan ini adalah bentuk ujian agar manusia bersyukur, ya, dan ridho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya. Kaitannya apa dengan makalah ini? Kaitannya adalah Allah menguji manusia dengan makom, asbab atau tajrid. Jadi orang yang diuji dalam kehidupan duniawi harus ridho dan bersyukur atas apa yang dimilikinya, serta tidak iri kepada yang menjalani kehidupan tajrid. Sebaliknya, orang yang ditempatkan dalam makom tajrid juga harus menjaga keikhlasannya dan tidak menurunkan cita-citanya untuk kembali mengejar dunia. Jadi jangan sampai turun, ya, himmah itu jangan sampai turun, ya, al himmatil aliyah jangan sampai turun, ya. Jadi walhasil menurut perspektif kitab Al-Jalalain ini, ya, makalah ini mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan posisi hidup setiap manusia sesuai dengan kehendaknya yang adil dan bijaksana. Tidak sepantasnya manusia menginginkan sesuatu yang berbeda dari ketetapan Allah, ya, karena hal tersebut menunjukkan ketidakridhoan terhadap takdir, baik berada dalam posisi asbab atau akibat usaha duniawi maupun tajrid atau kehidupan ibadah murni. Yang terpenting adalah keikhlasan
ketundukan dan rasa syukur terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi analisis dari maqalah ya, berdasarkan kitab Al-Mikbas karangan Syekh Ibnu Abbas ya. Tafsir Al-Mikbas yang dinisbatkan kepada Ibnu Abbas ini merupakan tafsir yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas ya, namun kaya dengan penjelasan ya, makna yang berakar pada riwayat-riwayat Nabi Muhammad SAW dan pemahaman para sahabat. Tafsir ini banyak mengandung penjelasan mengenai hikmah dan kebijaksanaan Allah dalam pengaturan hidup manusia ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, menganalisis maqalah ya, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka bil asbab ya, jadi keinginanmu untuk tajrid ya, padahal kamu pada posisi makomnya ada dalam asbab ya. Jadi untuk memahami maqalah ini dalam perspektif tafsir Al-Mikbas, kita merujuk kepada beberapa ayat Al-Quran ya, beserta penjelasan dalam tafsir tersebut ya. Yang pertama adalah surat Al-Isra ayat 30. Adapun arti daripada surat Al-Isra ayat 30 ini ialah sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia maha mengetahui lagi maha melihat akan keadaan hamba-hambanya ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa ya, Allah ini mengetahui keadaan setiap hamba-hambanya ya, dan mengatur kehidupannya sesuai dengan kebijaksanaannya. Ada sebagian orang yang dilapangkan dalam urusan dunianya ya, asbabnya, dan ada sebagian lagi diberi makom ya, keterlepasan atau tajrid ya, untuk fokus beribadah. Jadi Allah mengatur rezeki dan keadaan manusia dengan ilmu yang sempurna ya. Kaitannya dengan maqalah ini apa ya? Ketika Allah menempatkan seseorang dalam asbab, itu bukan tanpa alasan ya, menginginkan hidup dalam tajrid, padahal Allah menempatkan seseorang dalam asbab akibat menunjukkan bahwa seseorang tidak memahami bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik baginya ya. Sikap ini bisa jadi karena syahwat yang tersembunyi ya, keinginan ego untuk merasa lebih dekat kepada Allah ya, tanpa memahami kehendak Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua ya, surat Yunus ayat 44 ya, artinya sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itu sendirilah yang menzalimi diri mereka sendiri ya. Ini penjelasannya apa dari ayat ini ya, dalam tafsir Al-Mikbas ya. Jadi Allah tidak pernah menempatkan manusia dalam keadaan yang membebani di luar kemampuan mereka. Semua ketentuan Allah adalah adil dan penuh hikmah. Namun manusia seringkali menganggap
ketetapan tersebut sebagai sebuah ketidakadilan. Karena apa? Karena mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Itu kaitannya dengan maqalah ini adalah menginginkan posisi yang berbeda dari ketentuan Allah adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Menganggap makom asbab sebagai sesuatu yang hina, padahal Allah telah menetapkannya, adalah sebuah bentuk pengingkaran terhadap rahmat dan hikmah Allah. Ya. Begitu pula jika seseorang telah diberikan kemuliaan dalam tajrid namun masih ingin mengejar dunia, maka itu adalah penurunan himmah, ya, cita-cita spiritual, ya, minal himmatil aliyah, jadi turun dari himmah yang tinggi, gitu. Yang ketiga adalah Al-Anfal, surat Al-Anfal ayat 53, ya, yang artinya, ya, yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah Dia anugerahkan kepada suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gitu Kak. Ya. Jadi Allah tidak akan mengubah nikmat atau kedudukan seseorang kecuali manusia itu sendiri yang memilih untuk mengubah keadaannya. Jika Allah telah memberikan maqam tajrid atau asbab, itu adalah nikmat yang harus dijaga dan disyukuri, bukan diingkari. Ya. Kaitannya dengan maqalah ini apa? Artinya jika Allah telah menempatkan seseorang dengan maqam tertentu, ya, menginginkan perubahan tanpa dasar keriduan adalah bentuk mengingkari nikmat tersebut. Ya. Menginginkan kehidupan tajrid saat berada dalam asbab atau sebaliknya menunjukkan bahwa seseorang tidak menjaga nikmat Allah dan malah, ya, mengikuti keinginan ego yang terselubung. Jadi walhasil, ya, berdasarkan tafsir kitab Al-Mikbas ini karangan Syekh Ibnu Abbas, ya, maqalah ini mengajarkan pentingnya, ya, menerima dan ridho atas ketentuan Allah. Jadi Allah adalah maha bijaksana dan tidak pernah menempatkan hambanya dalam keadaan yang tidak sesuai, baik kehidupan sebab akibat maupun keterlepasan atau tajrid. Keduanya merupakan bentuk pengaturan Allah yang penuh hikmah. Seorang hamba yang sadar akan kebijaksanaan Allah akan menerima posisinya dengan penuh keridhaan dan kesyukuran, karena yakin bahwa segala yang terjadi adalah bagian dari rahmat dan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi dalam tradisi tasawuf, ya, dan pembahasan kitab salaf, ya, jadi makom asbab, ya, dan makom tajrid ini merupakan dua pendekatan yang sering menjadi pembahasan mendalam, ya. Ada beberapa kesimpulan dari perspektif kitab salaf, ya, tentang makom asbab dan tajrid, ya. Yang satu adalah pengertian makom asbab dan tajrid, ya. Jadi makom asbab, ya,
seseorang yang berada dalam makom ini memiliki untuk tetap menggunakan sarana duniawi ya seperti usaha, pekerjaan dan ikhtiar dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka menyadari dan meyakini bahwa sebab adalah wasilah ya atau perantara yang disyariatkan Allah untuk memperoleh rezeki. Namun hati mereka tetap bergantung penuh pada Allah ya, bukan pada sebab itu sendiri. Makom tajrid ya, kedudukan ini menuntut seseorang untuk melepaskan ketergantungan terhadap sebab-sebab duniawi tentunya, dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Ya. Dia orang ini fokus pada ibadah dan keyakinan bahwa Allah langsung yang mencukupi kebutuhan mereka. Nah, ini orang yang pada posisi makom tajrid ya, berbeda dengan orang yang berada di makom asbab. Yang kedua, pendapat ulama salaf yaitu salah satunya Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin ini menekankan bahwa makom asbab dan tajrid ya memiliki porsi yang berbeda ya sesuai dengan kondisi hati dan makom ruhani seseorang. Tidak semua orang mampu berada di makom tajrid karena diperlukan keyakinan dan makom spiritual yang sangat tinggi. Ya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam Al-Hikam menjelaskan bahwa tajrid adalah keadaan khusus bagi mereka yang telah mencapai keyakinan penuh kepada Allah. Namun tajrid bukan berarti mengabaikan sebab ya. Jika hati seseorang masih lemah dalam tawakal, menurutnya mengambil sebab bukanlah celaan jika hati tetap bersandar kepada Allah. Jadi banyak orang yang kelihatannya asbab padahal tajrid itu ya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam beberapa karyanya mengingatkan bahwa makom tajrid bukanlah pembebasan total dari tanggung jawab duniawi, bukan ya. Melainkan keyakinan bahwa Allah lah penentu hasil akhir, sementara manusia tetap bertindak sesuai takdir sebab akibat yang Allah tetapkan ya. Yang ketiga adalah natijatul am, yaitu kesimpulan umum ya. Tidak ada kontradiksi antara makom asbab dan tajrid, tidak ada kontradiksi, melainkan keduanya adalah tahapan ruhani yang berbeda ya. Makom asbab adalah jalan hidup mayoritas manusia yang membutuhkan usaha, sedangkan makom tajrid adalah jalan bagi mereka yang Allah pilih untuk sepenuhnya melepaskan urusan dunia dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkat spiritual seseorang menentukan makomnya. Ya, ulama salaf mengingatkan bahwa seseorang yang belum kuat secara ruhani tidak boleh memaksakan diri masuk ke makom tajrid karena dapat menyebabkan kemunduran iman dan kebergantungan berlebihan pada orang lain. Ya, ikhtiar dan tawakal harus berjalan seimbang. Bagi kebanyakan orang ya, mengambil sebab adalah jalan menuju kesuksesan ya. Suksesan apa? Suksesan dunia akhirat. Tetapi ketergantungan hati harus tetap lurus kepada Allah ya. Jangan sampai hati ini cinta kepada dunia ya, memprioritaskan dunia di hatinya, jangan. Yang keempat adalah pesan penting dalam kitab salaf itu ya,
ya, bahwa berada di makom asbab bukanlah kekurangan, ya. Asalkan niat tetap lurus dan yakin bahwa semua hasil adalah ketentuan Allah. Makom tajrid adalah karunia Allah yang hanya diberikan kepada orang-orang yang telah melampaui keduniaan dan memiliki keimanan yang sempurna. Gitu. Dengan demikian, jadi makom asbab, ya, dan tajrid adalah sama-sama bentuk pengabdian kepada Allah, ya, namun dengan jalan yang berbeda sesuai dengan makom spiritual masing-masing individunya. Itu tidak ada makom yang lebih rendah ataupun yang lebih tinggi jika dilihat dari ketulusan pengabdian dan keikhlasan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya. Itu. Demikianlah, semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.